kalau paling enggak itu paling singkat itu 3 hari dilaksanakan. Iya. Dan kita bertemu banyak orang yang sebelumnya kita nggak tahu gimana karakter mereka, dan setiap orang itu pasti punya kayak pemikiran mereka masing-masing. Dan itu kita tuh dilatih untuk menyesuaikan lah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menampilkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Seperti dari episode-episode sebelumnya, kami tentunya juga kedatangan tamu-tamu yang ingin berbagi ilmu yang menginspirasi sobat-sobat Jubel di sini. Dan saya di sini, Hanifah Aziza Rahmi sebagai Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang, hadir untuk menemani sobat-sobat Jubel di sini. Dan ada kakak-kakak cantik di sini yang tentunya, ayo Kak, perkenalkan dulu. Oke, makasih Hanifah. Halo Sobat Jubel, salam pramuka. Perkenalkan, nama aku Aisyah Tika Agustin dari kelas 12 IPS 10 dan sebagai Purna Raimuna Nasional ke 2023 di Jakarta. Lanjut. Dan aku Iqma Yuvita dari kelas 12 IPA. Di sini juga aku Purna Raimuna Nasional dan Purna Raimuna Daerah bersama Kak Wahyu Cantika. Oke, terima kasih Kak. Jadi pasti nih sobat-sobat Jubel ada yang bingung nih, apa sih Raimuna itu? Raimuna, nggak tahu gimana bedanya, boleh tolong dijelasin? Oke, mungkin Sobat Jubel juga pasti penasaran tentang apa sih Raimuna dan kenapa pada podcast kali ini itu diangkat tentang Raimuna. Di sini aku bakal jelasin sedikit tentang Raimuna itu sendiri. Jadi Raimuna itu adalah pertemuan pramuka, penegak serta pandega yang dilaksanakan dalam bentuk perkemahan besar. Nah, apa sih pramuka, penegak dan pandega itu? Apa tuh? Jadi pramuka, penegak dan pandega, kalau penegak itu tingkatan SMA kayak aku serta Kak Iklima. Kalau pandega itu tingkatnya lebih tinggi. Itu untuk mereka yang ada di jenjang perkuliahan ataupun universitas. Seperti aku sebutin di awal, itu kan Raimuna itu adalah sebuah pertemuan. Kalau pertemuan itu dalam artian di Raimuna ini nggak ada perlombaan yang benar-benar memperebutkan kayak juara 1, 2, 3, contohnya kayak LTKBB ataupun pioneering. Jadi di Raimuna kami tuh benar-benar dilatih dari segi kreativitas, inovasi, dan program-program yang ada dalam Raimuna itu benar-benar mengedukasi untuk kami. Oh, jadi ini benar-benar nggak ada lomba kayak memperebutkan kayak biasa kemah tuh ada kan ya? Iya. Terus jadi ada kegiatan apa aja sih di dalam Raimuna ini? Kalau di Raimuna itu sendiri ya, biasanya kita nyebutnya pesta antara penegak dan pandega. Di sini kita having fun dan juga yang dilatih itu kebersamaan kita, kekompakan antara anggota yang satu dan yang lain. Dimana kita ini sebenarnya awalnya nggak kenal sama teman-teman dari sekolah lain, dari daerah lain, tapi di Raimuna ini kita dipertemukan di banyak kegiatan dan makin kompak di sini. Oke nih, kalau boleh nggak ceritain sedikit pengalaman yang paling susah untuk dilupain untuk sobat-sobat Jubel di sini? Kalau pengalaman itu banyak banget ya. Nggak terhitung, banyak nggak terhitung. Ya, boleh deh salah satunya tuh apa gitu. satunya. Kalau aku sih ini pas Beranda Nusantara. Ya. Kalau Beranda Nusantara itu kami memilih kayak salah satu stand dari seluruh Indonesia itu. Kalau waktu itu aku dapat dari Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu kami tuh belajar angklung dan itu seru banget menurut aku karena kami dilatih kayak main lagu beneran, dilatih sama orangnya. Lagu apa nih kalau boleh tahu? Kan angklung tuh banyak kayak iramanya gitu. Iya. Jadi tuh ya kayak tahu gitu. Oh. Lagunya. Oke deh. Kalau Kak Ima sendiri di sana ngapain aja yang paling susah dilupain momennya? Kalau kemah tuh ya, pas malam hari itu pasti udah ada kegiatan yang seru kan. Itu udah wajib pasti ada pentas seni gitu. Nah, dari pas Raimuna Nasional itu kan kita ketemu banyak provinsi yang lain ya. Mereka nampilin banyak kesenian daerah dari mereka. Nah, itu aku suka banget sama penampilannya. Terus juga ada penampilan dari artis nih. Oh, artis. Siapa nih? Kayak banyak banget rasanya. Yang paling disenangin siapa? Tulus. Oke. Terus apa? Tadi ada pentas seni ya? Itu pentas seninya seluruhnya harus berpartisipasi tampil atau cuma beberapa ada dipilih? Nah, kalau tingkat nasional itu kan kami dari kayak Provinsi Sumatera Selatan itu nanti dipilih satu. Kalau kemarin itu yang terpilih itu dari Pagar Alam. Oke. Sayang ya nggak kepilih ya, coba kepilih. Oke. Selain ada pentas seni ada apa lagi nih? Yang bikin apa? Ada nggak
kayak misalnya ada jurit malam tuh, ada nggak tuh? Oh, nggak Kan ada. biasanya kema-kema biasa ada kan, tapi Iya. kalau boleh tahu ada kegiatan lain nggak selain pentas seni? Atau ini memang memacu budaya? Kalau malam itu biasanya selain konser itu ada jumpa tokoh. Apa tuh? Kemarin ada tokoh yang inspiratif tuh Najwa Shihab tuh. Oh. Mm. Oke. Najwa Shihab di sini kayak mau ngasih apa kegiatan apa nih yang dikasih sama Najwa Shihab? Kalau Kak Najwa itu kemarin itu ngasih kayak wejangan-wejangan Iya, bagi wejangan. kami, ya generasi Z ini. Oke. Untuk persiapan atau syarat-syarat untuk Raimuna sendiri nih, kalau misalnya ada sobat Jubel yang tertarik untuk ikut, gimana sih cara biar kita bisa ikut gitu? Apa harus ikut pramuka beneran atau harus ada tes atau apa? Boleh dijelasin ya? Yang pertama itu harus pramuka. Bener, oke. Iya. Yang kedua? Syarat pertama ya pramuka. Iya. Oke. Terus ya harus pramuka penegak dan padega. Penegak, Dan di padega. sini udah ada syaratnya itu harus penegak bantara Iya, ya. benar. Oh, Yang jadi- ada dilantik resmi dari gugus depannya. Oke. Dan kami kemarin itu Raimuna itu seleksinya bertahap dari tingkat yang paling kecil dulu, ruang lingkupnya itu dari ranting sebenarnya. Wih, apa itu ranting? Ranting itu kecamatan ya. Oh, kecamatan. Lalu ada tingkat-tingkatannya gitu Iya, ya? jadi dari kecamatan, kota, terus provinsi, baru kita ke nasional. Jadi kakak kemarin sampai nasional? Iya, Oh, alhamdulillah. oke. Jadi kembali lagi nih untuk Raimunanya nih, apa sih dampak positif yang bisa kami dapetin dari Raimuna kalau kami ngikutin ini? Boleh? Semua kegiatan di Raimuna itu ya sebenarnya menuju ke hal-hal yang positif dan pengembangan diri dari potensi yang ada dari kami masing-masing. Iya. Ya, setiap pramuka Indonesia itu kan tujuannya itu ada janji kode etiknya, Dasa Iya. Dharma. Oh, Nah, iya. ini dari Dasa Dharma sebagai patokan dari Raimuna sendiri. Mhm. Tujuannya itu untuk memaksimalkan nilai-nilai Dasa Dharma yang ada dari diri si pramuka itu sendiri. Iya. Dan sebenarnya dari tahap seleksi sendiri itu dipilih bibit-bibit yang paling bibit terbaik ya, pramuka terbaik yang bisa ikut untuk kegiatan Raimuna. Berarti kakak sini terbaik ya, salah satu terbaik ya. Oke, jadi apa ya? Selain dari dampak positif dari Raimuna, saya perhatiin di sini ada beda ya ini. Apa kacu ya atau apa ini nih? Iya, Iya. scrap. Nah, Iya. apa fungsi dari scrapnya ini? Jadi kan dalam satu sangga kami itu kan ada 8 orang. Iya. Nah, setiap 8 orang ini punya scrap yang berbeda-beda. Kayak aku ini warna hijau dan Kak Iklima itu warna biru. Kalau warna hijau itu untuk orang nomor 3 dan yang biru itu nomor 4. Iya. Tujuannya itu memudahkan kayak semisal jadwal yang warna hijau itu hari pertama itu keberadaan Nusantara, kemudian wisata tadi ataupun yang lainnya. Jadi biar nggak tercampur ataupun Iya. gitu. Jadi rotasi kegiatannya Iya. itu terstruktur. Oh. Ya, nggak semuanya bisa ikut. Jadi pas kegiatan itu tetap kondusif orang-orangnya tuh. Jadi Tidak semuanya berbagian. Oke, jadi Raimuna ini sangat terstruktur ya Iya. waktunya. Jadi kembali lagi ke awal-awal sebelum Raimuna nih. Alasan kakak sendiri untuk tertarik pada pramuka nih apa sih? Kenapa pramuka gitu? Kalau aku tuh tertarik itu sejak SMP aku tuh udah sering ikut perkemahan kayak gini. Dan menurut aku itu banyak banget dampak positif yang aku dapatkan dan kegiatannya juga seru-seru. Waktu itu kan SMA itu sempat beberapa tahun itu kan nggak pernah ada perkemahan lagi. Oh, pas zaman iya, pandemi ya. pandemi. Oh iya. Terus pas SMA ini aku ikut awal-awal itu ada kemah bakti. Kemah Nah, bakti. Ya, di kemah bakti itu aku dapat kayak banyak teman dari berbagai SMA di Palembang. Terus kegiatannya juga menarik. Terus dari situ aku tahu ada yang namanya Raimuna. Raimuna kan ada tingkatan sampai nasional. Nah, di situ aku lebih tertarik lagi nih. Kalau tingkat kota aja seseru itu, apalagi tingkat nasional. Jadi Oh. makin tertarik lah. Iya. Oke. Pasti. Oke, untuk Kak Ima sendiri kenapa nih mau masuk ke pramuka nih? Kalau aku sebenarnya juga dari SMP nih ikut pramuka, awalnya tuh mau Dari ikut lomba. Kalau buat penegak tuh ada kemah besar namanya Jambore. Oh, Jambore. Iya, kegiatan Jambore. Tapi aku cuma sampai ranting gitu rezekinya, Oh. nggak bisa ikut sampai ke nasional. Oh, harus ada seleksi lagi atau Iya, gimana? Itu Oh. hampir mirip sebenarnya sama Raimuna, tapi di Jambore itu banyak lombanya. Kalau Raimuna kita pesta. Jadi dari Jambore sama Raimuna nih apa sih perbedaannya kalau boleh tahu?
pesertanya ya. Oh, Selain itu pertama kalau peserta. jambore itu tingkat untuk SMP. Iya, Oh. SMP ya. SMP. Oke deh. Jadi boleh nggak nih kasih tahu ke sobat-sobat Jubel yang ada di sini manfaat untuk pramuka, manfaat untuk mereka dari pramuka ini bisa apa aja? Mungkin dari tadi ada yang ngomong apa banyak teman. Jadi apalagi nih? Apa bisa meningkatkan rasa apa tanggung jawab atau apa sih? Boleh nih. Jadi dalam pramuka itu banyak sih yang ditingkatkan, apalagi kalau perkemahan itu kan kalau paling enggak itu paling singkat itu 3 hari dilaksanakan. Iya. Dan kita bertemu banyak orang yang sebelumnya kita nggak tahu gimana karakter mereka, dan setiap orang itu pasti punya kayak pemikiran mereka masing-masing. Dan itu kita tuh dilatih untuk menyesuaikan lah intinya, dan solidaritas juga ditingkatkan dari situ. Solidaritas. Jadi paling penting tuh solidaritas Iya. dari sini ya. Oke deh. Jadi ada nggak sini pesan atau moto-moto untuk sobat Jubel yang belum tertarik ataupun sudah tertarik ke pramuka maupun Raimuna Nasional ini? Boleh. Ya satu-satu kakak dulu. Oke, semangat. Jangan takut mencoba sih, dan terus ubah mindset mereka yang kayak pasti banyak tuh yang berpikiran bahwa pramuka itu cuma panas-panasan ataupun cuma LTKBB ataupun pioneering aja. Sebenarnya banyak kegiatan pramuka yang belum mereka ketahui. Contohnya tadi kayak Raimuna, dan itu seru banget menurut aku. Jadi wajib dicoba. Oke, untuk Kalau dari aku sendiri ya, pramuka itu kan nggak cuma sendirian, ada banyak orang yang ngebantu kakak bisa sampai ke tingkat nasional itu. Di sini maunya bilang jangan sampai lupa sama asalmu. Selalu ingat kalau ada banyak orang di belakang kalian itu yang menyemangati kalian, dan jangan menyerah buat ngedapetin apa yang kalian inginkan. Seperti aku kemarin Jambore itu sebenarnya sedih banget nggak dapet sampai ke tingkat kota aja nggak dapet, tapi alhamdulillah dikasih Allah rezeki buat bisa ke nasional dan menginjakan kaki di Cibubur ya. Itu hebat banget sih rasanya. Oke, untuk Raimuna sendiri ini apa sih persiapan awal untuk mengikuti Raimunanya nih? Kayak misalnya dari awal yang dipersiapin tuh apa aja nih? Oke, seperti yang udah dijelasin sama Kak Iklima tadi, itu kan ada 4 tingkatan dalam Raimuna ini sendiri. Kalau kemarin dalam tingkat cabang itu kan yang dipilih itu dari sekolah dulu, Iya. dan itu yang perlu kami siapkan itu kayak kesehatan perlu itu, kayak fisiknya. surat kesehatan dan sehat dari dokter itu perlu. Terus bentara juga harus itu dipersiapkan, dan Pas kegiatannya itu ya kita itu harus aktif bertanya dan juga mau ngejawabin pertanyaan dari si narasumbernya itu. Kita harus aktif dan menonjolkan diri, jadi si panitianya bakal kasih nilai plus ke kita. Oh, jadi nilai tambahnya tuh dari kegiatan langsung gitu, bukan dari nggak ada tes gitu ya? Iya. Oh, oke deh. dan itu tadi nilai tadi itu bakal jadi acuan untuk kami ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Raimuna daerah. Oh iya. Oh ya, apa aja nih kendala-kendala yang didapat dari pas ngikutin Raimuna nih? Apalagi pas seleksinya pasti banyak kendala tuh, sama pas latihan-latihannya mungkin apa nih? Kalau kendala itu ada, contohnya dalam proses seleksi Raimuna daerah kemarin. Proses seleksi Raimuna daerah itu cukup rumit, ataupun karena kemarin itu dilakukan pas bulan puasa, dan kami harus kayak nyelesain tes tertulis, terus ada wawancara, dan yang paling berat itu adalah LTBB karena pas puasa. Aduh. Di LTBB-nya tuh itu sekedar latihan atau tes? Itu Tes untuk dikit penilaian. sih. Tes Iya, penilaian. dibagi-bagi gitu Iya. kami LTBB-nya di tes. Oh, jadi tesnya tadi ada LTBB, ada yang surat-surat itu, terus wawancara. Ada lagi nggak kualifikasi untuk bisa kepilih? Kalau terpilih itu dari tes tertulis dan berdasarkan poin-poin di Raimuna cabang tadi. Oh, jadi ada tertulisnya juga. Iya. Banyak ya tesnya. Oh ya, rasanya ada tes bakat juga. Oh iya, Waduh. tes bakat. Nari ya kan? Oke. Oke, baiklah untuk Kak Cantika sama Kak Ima juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu sama pengalamannya dengan Sobat Jubel di sini bersama kami hari ini, dan terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang sudah mendengarkan Jubel Inspiratif hari ini. Oke, belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.